Yang kita lakukan, sebagaimana Pak Prabowo juga sudah sampaikan, adalah kita tidak mau terlibat di dalam siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting adalah dalam konteks kemanusiaan. Proposal akademis di dalam satu seminar atau statement pemerintah itu juga mesti dijelasin kan. Hanya dengan itu bisa clear. Oh, Prabowo mengucapkan itu sebagai hasil kajian, bukan sebagai proposal penyelesaian masalah tuh. Dan Jokowi nanti bingung juga kalau dia bilang ini kebijakan negara, ya memang kebijakan negara karena yang mengucapkan Menteri Pertahanan. Tapi kalau bilang itu proposal akademis, pertanyaannya siapa yang buat proposal akademis itu? Prabowo menegaskan bahwa posisi Indonesia sangat jelas di PBB memvoting untuk menentang invasi Rusia. Prabowo menjelaskan hanya memasukkan resolusi konflik dan secara historis sudah pernah dilakukan. Terlebih Asia punya pengalaman konflik yang lebih parah. Indonesia's position is very clear. In the United Nations, we voted against the Russian invasion. We voted. You can check our voting record. We are not talking about right or wrong. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more disastrous, more bloody than what's being experienced in Ukraine. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers, ask our Cambodian brothers. Ask them how many times they've been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. We know war. We want to resolve. We want to help. But again, it's up to the two parties. Yang kita lakukan, sebagaimana Pak Prabowo juga sudah sampaikan, adalah kita tidak mau terlibat di dalam siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting adalah dalam konteks kemanusiaan. Pak Prabowo cerita nih masalah kemanusiaan, bagaimana perang itu mengakibatkan penderitaan bagi manusia. Meskipun beliau seorang militer loh, ya, tapi beliau sudah menjelaskan bagaimana perang itu menyengsarakan umat manusia. Oleh karena itu, perang itu harus dihentikan. Dan sampai di sini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa yang terpenting adalah menghentikan perang tanpa membenarkan atau menyalahkan salah satu pihak. Ya, jadi ini sudah tepat menurut saya. Tapi sekali lagi yang jadi permasalahan adalah isu seolah-olah menyamakan konflik di Ukraina dengan Rusia ini dengan kejadian yang ada di Korea, antara Korea Selatan dan Korea Utara, di mana di situ ada demilitarized zone. Tapi usulan-usulan lainnya seperti misalnya saja Indonesia siap untuk menjadi pihak yang melakukan observasi terhadap gencatan senjata, itu tepat itu. Karena apa? Kalau misalnya kedua negara mau melakukan gencatan senjata lalu membuka dialog, nah tentu gencatan senjata ini kan harus diawasi, harus dimonitor. Nah, Indonesia sepanjang itu dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana disampaikan oleh Pak Prabowo, siap untuk melakukan hal tersebut. Jadi sebetulnya Indonesia rawan di dalam amatan internasional justru karena inkonsistensi kebijakan kan. Kita mungkin menganggap bahwa itu mungkin pidato dari atau paper akademis yang ditulis oleh timnya Pak Prabowo lalu diajukan di situ sebagai proposal tuh. Kan mesti ada keterangannya, ini proposal akademis di dalam satu seminar atau statement pemerintah. Itu juga mesti dijelasin kan. Hanya dengan itu bisa clear. Oh, Prabowo mengucapkan itu sebagai hasil kajian, bukan sebagai proposal penyelesaian masalah tuh. Dan Jokowi nanti bingung juga kalau dia bilang ini kebijakan negara, ya memang kebijakan negara karena yang mengucapkan Menteri Pertahanan. Tapi kalau dibilang itu proposal akademis, pertanyaannya siapa yang buat proposal akademis itu?
Lalu dicoba dicari keterangan bahwa itu forum di Shangri-La itu adalah forum diplomasi sebetulnya. Nah, dalam soal diplomasi, dia pun nggak boleh angkat tangan. Kami nggak tahu, Anda mesti tahu dong. Bagaimana Anda mewakili kepentingan politik luar negeri kita dan nggak tahu bahwa Prabowo ada di situ dengan proposal yang kemudian ditolak oleh Ukraina. Jadi terlihat bahwa tidak ada lagi koordinasi di negeri ini, sehingga semua orang bisa siksa di semua tikungan. Forum itu adalah sebuah forum ilmiah, bukan forum pengambilan keputusan. Forum yang diikuti oleh berbagai macam menteri pertahanan dari berbagai macam kawasan di belahan dunia untuk memikirkan tentang perdamaian dunia. Karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah sebuah pemikiran dari seorang menteri pertahanan dari sebuah negara yang sangat peduli terhadap perdamaian dunia. Sebelumnya di Forum International Institute for Strategic Studies, Shangri-La Dialog di Singapura, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan resolusi perdamaian untuk akhiri perang Ukraina-Rusia. Di antaranya meminta kedua belah pihak segera menarik mundur pasukan dari posisi masing-masing sejauh 15 km dari garis depan ke zona demilitarisasi yang baru, serta meminta PBB mengorganisasi dan melaksanakan referendum di wilayah yang menjadi sengketa. Itu akhirnya dibaca sebagai proposal geostrategis bahwa Indonesia akhirnya mengusulkan sesuatu yang membuat Rusia bahagia. Rusia bahagia itu artinya Cina juga bahagia, karena Cina dan Rusia satu paket dalam menghajar Ukraina. Lalu timbul lagi analisis berikutnya, berarti ada semacam segitiga yang tak terbaca, yaitu semacam pertemuan rahasia antara Indonesia, Rusia, dan Cina kalau begitu kan. Ini juga dibaca sebagai problem blok baru di dalam soal Ukraina, tapi dengan proksi yang lebih terstrategis. Nah, kita ingat lagi nanti Australia pasti akan bereaksi lebih awal, karena ada perjanjian UNCLOS apa itu yang dibuat waktu Menteri Pertahanan Amerika mondar-mandir di Asia Pasifik. Jadi ini pasti akan menjadi ketegangan diplomatik. Tentu bukan sesuatu yang membahayakan secara blok militer, karena Indonesia juga dianggap Indonesia cuma mau kasih poin, tapi sebagai kekuatan militer Indonesia nggak punya. Bahkan proposal perdamaian yang diajukan oleh Jokowi dari awal kan udah dibatalkan oleh Ukraina sendiri gitu kan. Jadi sebetulnya ini strategi baru di dalam politik global untuk melihat bagaimana Indonesia berperan. Indonesia akhirnya dianggap sebetulnya Indonesia proksinya Cina itu dalam soal pertahanan tuh. Nah, Amerika akan hitung itu dalam soal pembelian senjata lah, atau revisi berbagai macam perjanjian strategis intelijen di Indo-Pasifik. Ini intinya begitu. Jadi kita memang cuma lihat itu sebagai ketegangan atau kekeliruan diplomasi dari Indonesia, tetapi di belakang itu ada pretext bahwa Indonesia memang proksinya Cina, dan Cina memang sedang membantu Rusia buat menghajar Ukraina. Berarti negara-negara Barat akan melihat Indonesia sebagai bukan kawan lagi. Pak Prabowo menyampaikan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengamat itu bahwa kenapa beliau menyampaikan ini? Karena apa? Mereka-mereka yang di Eropa mungkin tidak merasakan dahsyatnya perang penjajahan sebagaimana negara-negara di Asia atau Afrika. Beliau mengatakan, kami ini, misalnya beliau menyebut Kamboja, Vietnam, bahkan Indonesia, kita udah berapa kali dijajah. Kita tahu, dan kita ingin bahwa apa yang terjadi pada kita, pengalaman kita, tidak terjadi juga di Eropa. Nah, di Eropa kita minta supaya sudahlah, dihentikan perang itu demi kemanusiaan, bukan demi siapa yang benar, siapa yang salah. Saya terus terang setuju dalam konteks seperti itu. Saya nggak ingin misalnya Amerika Serikat terus memberikan bantuan persenjataan kepada Ukraina untuk supaya bisa mengimbangi Rusia. Sebaliknya Rusia juga menyerang Ukraina sampai kemudian dia suatu ketika menang. Yang penting itu adalah bagaimana pada saat sekarang ini, karena ini sudah 1 tahun lebih, perang itu bisa dihentikan. Itu yang penting.